Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Andrian Utama Putra dari angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengenai ketentuan pembuatan dari surat keterangan visum et repertum. Yang pertama kita harus mengecek kelengkapan administrasi, yang dimana tentu saja harus ada surat permintaan visum dari penyidik. Lalu setelah itu harus ada persetujuan penanganan medis atau informed consent baik secara verbal maupun secara tertulis, dan harus ada identitas pasien baik berupa KTP, SIM, SPP dan lain-lain. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan medis forensik. Yang pertama, jika kita nilai kondisi pasien apabila terdapat kegawat daruratan, kita dahulukan pertolongan pertama hingga kondisi pasien stabil. Setelah kondisi pasien stabil, kita melakukan anamnesis yang meliputi keluhan utama pasien, mekanisme terjadinya perlukaan, dan waktu terjadinya perlukaan menurut pasien, dan ada atau tidaknya gejala atau perlukaan di tempat lain. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan medis forensik atau dokumentasi forensik. Lalu kita melakukan pemeriksaan penunjang bila perlu. Lalu setelah itu kita melakukan penanganan medis jika diperlukan. Lalu kita mencatat seluruh hasil pemeriksaan pada berkas rekam medis. Dalam pembuatan surat keterangan visum et repertum sendiri, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, harus ada kop surat institusi yang menerbitkan atau mengeluarkan surat visum et repertum. Lalu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, yang dimana kita menghindari penggunaan singkatan dan istilah asing termasuk istilah medis. Setelah itu, selanjutnya untuk jenis huruf yang disarankan adalah atau font yang disarankan adalah Arial dengan size 11. Ketentuan lainnya, kita tidak boleh menggunakan spasi antar baris atau menggunakan spasi 1. Untuk angka sendiri ditulis menggunakan huruf. Contohnya angka 1 ditulis menggunakan huruf SATU. Kecuali untuk nomor surat resmi, nomor bukti identitas dan data-data yang berasal atau yang disalin dari sumber tertulis lainnya dan dicetak miring. Lalu harus menggunakan nomor halaman dan jumlah total halaman. Dan apabila terdapat satu baris yang belum mencapai margin atau tepi kanan kertas, sisa ruang yang kosong diberi tanda garis datar hingga penuh mencapai margin atau tepi kanan kertas. Nah, untuk bagian-bagian dari surat keterangan SKVR sendiri, yang pertama ada pro justisia atau demi kebenaran atau for the sake of the truth. Yang kedua ada pendahuluan yang memuat dasar pembuatan SKVR, yaitu surat permintaan visum, dokter pemeriksa, waktu dan tempat pemeriksaan, dan selanjutnya ada pemberitaan, yaitu pemberitaan ini memuat pemeriksaan yang dilakukan, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Yang keempat ada ringkasan, di mana ringkasan ini memuat ringkasan dari hasil pemeriksaan sesuai alur patobiologi. Lalu ada kesimpulan ini sendiri memuat diagnosis perlukan atau multiple cause of damage, waktu terjadinya perlukaan atau proses terjadinya perlukaan, dan prognosis perlukaan. Dan yang terakhir atau yang keenam ada bagian penutup yang memuat waktu dan tempat dikeluarkannya surat keterangan SKVR, jabatan dan nama lengkap dari dokter yang mengeluarkan SKVR, serta tanda tangan dari dokter yang mengeluarkan SKVR sendiri. Untuk bagian-bagiannya sendiri, poin-poin yang harus ada dalam pembuatan surat keterangan visum et repertum sendiri, yang pertama ada logo dari instansi yang menerbitkan atau mengeluarkan SKVR. Yang kedua harus ada kop surat dari instansi yang mengeluarkan atau menerbitkan SKVR. Yang ketiga, logo jejaring bila ada, logo instansi jejaring bila ada. Yang keempat, pro justisia. Yang kelima, nomor surat permintaan SKVR dari lembaga yang mengeluarkan SKVR. Yang keenam, nomor surat permintaan visum. Yang ketujuh, tanggal dan waktu diterimanya surat permintaan visum. Yang kedelapan, nama dokter yang menerima surat permintaan visum. Selanjutnya yaitu
identitas pasien, kemudian harus ada nomor surat permintaan visum. Sebelum identitas pasien ada nomor surat permintaan visum dan pihak yang meminta surat dan pihak yang mengeluarkan SPP dan jenis permintaan yang diminta. Lalu ada identitas pasien dan kemudian harus ada anamnesis, pemeriksaan yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan penunjang, ringkasan pemeriksaan, proses terjadinya perlukaan atau multiple diagnosis kerja, proses terjadinya perlukaan atau multiple cause of damage, nomor surat waktu dan tempat dikeluarkannya SKVR, dan nomor SKVR dari pihak yang mengeluarkan surat keterangan visum et repertum, nama dari dokter yang membuat SKVR, jabatan atau kompetensi dari dokter yang membuat SKVR, dan tanda tangan dari dokter yang membuat SKVR. Yang terakhir yang harus terdapat pada surat keterangan visum et repertum adalah lampiran hasil pemeriksaan, yang dimana dilampirkan satu foto tiap satu halaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, dalam pengambilan surat keterangan VER sendiri harus dibaca ulang untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pembuatannya. Yang kedua, pihak yang membuat SKVR harus memberikan stempel pada setiap halaman untuk menjaga keasliannya. Kemudian yang terakhir, orang yang boleh menerima SKVR hanya orang-orang atau penyidik yang membawa surat tugas atau surat perintah untuk mengambil surat keterangan visum et repertum dari rumah sakit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.